Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izinnya pada hari ini sore yang sangat cerah, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, dan kenikmatan yang luar biasa. Kalau kita menghitung nikmat Allah tidak akan bisa. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya tidak akan bisa terhitung. Kita kumpulkan air laut, dijadikan tinta untuk menulis begitu banyak nikmat yang Allah berikan, maka tidak akan cukup air laut untuk menampung tulisan kita. Maka tetap kita bersyukur dengan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu, makcik, pakcik, atuk kami yang ada di luar sana. Sekarang kami berada di pantai Perapat Tunggal, Desa Miskop, Kabupaten Bengkalis. Kajian kita pada sore hari ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran, surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Shadaqallahul azim. Dan kamu hanya diwajibkan untuk menyembah kepada Allah saja, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Hadirin yang ke Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang orang tua ini adalah makhluk yang sangat unik. Kenapa demikian? Karena orang tua ini memiliki sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki banyak sifat. Di antara sifat yang dimiliki oleh orang tua adalah yang pertama ridhonya. Yang kedua adalah murkanya. Ridallahu fi ridha walidain. Ridho Allah itu terletak kepada ridho orang tuamu. Wa sukhtullahi sukhtul walidain. Murkanya Allah pun terletak pada murkanya orang tuamu. Seandainya orang tuamu ridho, orang tuamu bahagia, orang tuamu senang kepadamu, maka Allah juga akan senang kepadamu. Tetapi sebaliknya, jikalau orang tua menderita, kecewa, maka Allah juga akan kecewa kepadamu. Maka kalau ingin mendapatkan ridho Allah, maka carilah ridho orang tuamu. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat pernah datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk pergi berjihad supaya aku mendapatkan ridho Allah. Rasulullah katakan, apa kata Nabi?
hayatun ummuka. Apakah ibumu masih ada? Na'am ya Rasulullah, masih. Irzam rijlaiha fathammal jannah. Engkau urus kedua kakinya. Artinya engkau berbaktilah kepadanya, engkau tolonglah dia, engkau bantu, engkau hormati dia, maka engkau akan dapat surga di sana. Maka ada peribahasa, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka selalulah minta doa melalui orang tua kita. Kenapa demikian? Karena kita pernah mendengar kisah ada 3 orang pemuda yang sedang berjalan di bawah gunung. Tiba-tiba gunung itu ada jatuhnya batu besar. Mereka lari sehingga mereka menemui suatu gua. Dan di situ mereka masuk ke dalam gua dan batu tersebut menutup pintu gua. Tak bisa keluar. Apa yang mereka lakukan? Sudah bersusah payah untuk mendorong batu, tidak mampu. Akhirnya mereka berdoa. Apa doa mereka? Di antara 3 orang pemuda tersebut salah satunya berdoa, ya Allah, aku memiliki keluarga. Aku juga memiliki orang tua yang sedang sakit. Setiap kali aku bekerja, aku selalu membawa susu untuk orang tuaku. Tetapi ketika aku sampai di rumah orang tuaku, kulihat orang tuaku sudah tertidur. Aku tidak tega untuk membangunkannya. Maka aku tunggu ibuku itu terbangun. Ketika dia bangun, baru aku berikan susu itu kepada ibuku. Seandainya perbuatanku itu adalah untuk menyenangkan hati orang tuaku dan orang tuaku ridho kepadaku, maka ya Allah, aku minta kepadamu, kumohon bukakanlah pintu gua ini ya Allah. Akhirnya pintu gua itu terbuka. Allahu Akbar. Jadi kalau kita melihat kisah ini, betapa pentingnya pengorbanan orang tua kita. Sampai-sampai orang tua kita ini, dia simpankan rasa kesedihannya. Dia tutupi rasa kegundahannya. Tidak dia tampakkan kepada anak-anaknya. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nanti satu masa akan datang seorang pemuda dari Yaman, namanya Uwais al-Qarni. Ketika kalian berjumpa dengannya, kalian boleh minta doa melalui mulutnya. Kenapa ya Rasulullah? Karena doanya makbul. Kenapa demikian? Ketika Uwais al-Qarni ini menjaga ibunya yang sudah tua, yang dalam keadaan sakit, dia berusaha untuk membawa ibunya melaksanakan ibadah haji ke Mekah dengan berjalan kaki. Maka dia gendonglah ibunya untuk melaksanakan ibadah haji dari Yaman ke Tanah Suci. Allahu Akbar. Naik onta jam 40 hari pemirsa. Tetapi Uwais Qarni berjalan kaki sambil menggendong ibunya. Bisa kita bayangkan betapa berat pengorbanan orang tua, dan juga begitu berat kita ingin menggendong orang tua kita. Tetapi begitu ibunya berkata, Wais, mengapa engkau lakukan ini, Wais? Engkau tidak pikirkan dirimu, engkau tidak pikirkan letih badanmu, engkau tidak pikirkan kakimu luka, Wais. Sambil menggendong ibunya, perjalanan kita jauh, Wais. Maka kata Wais, wahai ibunda, sekiranya perbuatanku ini adalah untuk membalas jasamu, air susumu yang kuminum yang masih mengalir ke dalam tubuhku ini, engkau sanggup tidak makan enak demi aku, engkau sanggup tidak tidur nyenyak demi aku, engkau sanggup berhutang demi aku. Sekiranya perbuatanku ini adalah untuk membalas jasamu, ini yang akan kulakukan. Tetapi tidak akan mungkin bisa terbalas dengan apapun. Bayangkan pemirsa, sekiranya ada anak yang mengerti
betapa besar pengorbanan orang tua dalam membesarkannya, maka tidak akan mungkin ada anak. Tega-teganya dia telantarkan orang tuanya, tega-tega dia penjarakan orang tuanya. Yang gara-gara orang tuanya memotong satu pohon kayu di depan rumahnya, dia penjarakan. Kalau ada anak seperti ini, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Mencium bau surga pun tidak akan bisa. Kenapa? Inilah anak yang dimurkai oleh Allah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang orang tua tidak sependapat dengan kita. Tapi jadilah anak seperti anak tangga. Walaupun engkau dipijak-pijak, tapi engkau jangan pernah melawan. Fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali engkau katakan, ah, cis, nantilah mak. Jangan. Maka kalau engkau tidak senang, tidak suka dengan, tidak pendapat dengan orang tuamu, maka diam saja. Jangan engkau melawan. Maka dari itu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tua kita masih ada, disitulah tempat surganya kita. Surga itu ada dua pintu. Pertama pintu ayah, yang kedua ada pintu ibu. Sekiranya salah satu orang tua kita meninggal dunia, maka tinggallah satu pintu surga kita yang ada di dunia ini. Maka sebelum terlambat, sebelum penyesalan tiba, maka hormatilah orang tuamu, hargailah, sayangilah. Sesibuk apapun kita di dalam kehidupan dunia ini, mari kita senangi hati orang tua kita. Kita korbankan untuk menyenangkan hati orang tua, karena doa orang tua itu yang kita butuhkan. Menyenangkan hati orang tua itu adalah doa buat kita. Ingin bahagia dunia akhirat, maka sayangilah orang tua, senangilah dia, bantulah dia, tolonglah dia. Mudah-mudahan kita semua termasuk anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang menyenangkan hati orang tua, baik orang tua yang masih ada atau yang sudah tiada. Yang sudah tiada kita doakan. Mudah-mudahan apa kebaikan yang dilakukan orang tua, maka kita lakukan juga untuk membalas semua jasa kebaikan orang tua kita. Ini yang dapat kami sampaikan di kajian sore di tepi laut yang indah, Desa Perapat Tunggal. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan oleh Allah kesehatan dan bisa berjumpa di episode yang berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.